Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita berjumpa kembali untuk membahas beberapa soal ya untuk persiapan menghadapi ulangan akhir semester. Ini merupakan video bagian yang ketiga. Bagian pertama dan kedua sudah bisa Anda saksikan. Baik, kita mulai untuk pembahasan soal kali ini. Kita lihat soal untuk nomor 1 ya. Kita baca soalnya. Salah satu peran biologi di bidang konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan. Konservasi itu pelestarian alam ya, konservasi ini jadi kaitannya dengan itu. Nah, salah satu peran biologi di bidang konservasi ini ada beberapa dan kita pilih dari beberapa opsi yang ada di sini ya. Yang A, terpenuhnya kebutuhan manusia. B, terjaganya kelestarian flora fauna. C, peningkatan daya guna hutan. D, kelestarian sumber air. E, pertanian monokultur. Yang mana yang kaitannya dengan konservasi ya, dan biologi. Ya, yang betul adalah yang B, terjaganya kelestarian flora dan fauna. Yang kaitannya dengan konservasi. Baik, lanjut soal nomor kedua. Iran dan Maluku masuk dalam wilayah tipe. Nah, di Indonesia ini ada dua tipe ya. Faunanya itu ada tipe oriental dan tipe Australia. Ada dua tipe, tipe pokoknya itu ya. Oriental itu meliputi Indonesia bagian barat. Oriental itu lebih ke Asia ya, lebih ke Asia. Sedangkan yang satunya adalah tipe Australia, lebih dekat ke Australia ya, benua Australia. Berarti untuk Irian dan Maluku ini tentu wilayahnya masuk ke tipe Australia ya, karena Indonesia Timur ya, Indonesia Timur itu tentu lebih dekat dengan benua Australia. Ini kaitannya dengan fauna di Indonesia ini. Soal nomor 3, suatu daerah yang dibiarkan apa adanya sebagai suatu ekosistem yang bebas dari segala macam eksploitasi disebut. Ini juga bagian dari konservasi ya, ada beberapa macam ya, contoh pelestarian alam itu. Ini ada beberapa pilihan ya, yang A, Suaka Marga Satwa, B, Cagar Alam, C, Taman Bunga, D, Taman Nasional, E, Kebun Raya. Yang mana yang betul jawabannya? Ya, yang betul adalah yang B, Cagar Alam. Cagar Alam. Ini memang cagar alam itu suatu wilayah yang dibiarkan tumbuh apa adanya ya, jadi tidak dicampur tangan manusia atau bahkan mungkin diganggu atau dieksploitasi, sama sekali tidak. Cagar alam ini ya. Nah, kalau yang lain ini taman bunga ini biasanya dieksploitasi ya, dalam hal ini digunakan sebagai tempat rekreasi, ini jadi kadang-kadang dieksploitasi. Kemudian Taman Nasional ini juga meskipun ini tempat pelindungan alam, tetapi ini masih bisa digunakan orang untuk berrekreasi, kemudian kaitannya dengan pendidikan, penelitian dan lain-lain, masih ada orang yang bisa masuk ke wilayah ini. Kebun raya ini lebih agak leluasa lagi ya dibandingkan, karena kebun raya itu kan pelestarian alam yang memang dibuat untuk selain pelestarian tanaman juga untuk penelitian. Ya, jadi memang dekat dengan manusia. Sedangkan Suaka Marga Satwa ini cenderung ke hewan ya, jadi ada hewan tertentu di wilayah tersebut yang dilindungi. Jadi seperti itu. Sedangkan yang soal yang ini lebih ke umum ya, jadi ekosistem. Maka pilihan yang tepat adalah yang di Jakarta. Soal nomor 4.
keanekaragaman hayati timbul karena dipengaruhi oleh faktor. Kita tahu bahwa makhluk hidup ini beraneka ragam ya, beraneka ragam. Nah, beraneka ragamnya itu dipengaruhi oleh ini ada beberapa pilihan yang A dari dalamnya, maksudnya dari dalam diri makhluk hidupnya itu. Kemudian di sini dalam hal ini adalah gen ya, dari dalam faktor yang ada dari dalam organisme tersebut. Kemudian yang B adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup, C lingkungan, D lingkungan dan gen, E makanan. Mana yang mempengaruhi keanekaragaman hayati? Ya, yang mempengaruhi adalah yang D, lingkungan dan gen. Jadi gabungan ini. Jadi sifat-sifat atau ciri-ciri yang muncul dari suatu organisme itu ditentukan oleh dua faktor, gen dan lingkungan. Yang utama adalah gen. Jadi sifat ya, sifat dari dalam itu yaitu yang utama. Sifat mesti misalnya bunga mawar merah, berarti kan itu memang gennya berbunga dia warnanya merah. Di yang lain mungkin nanti mawar putih, maka gennya ya memang dia akan berbunga warna putih. Seterusnya tidak akan berubah. Tetapi terkadang pertumbuhan itu dipengaruhi oleh lingkungan juga. Pengaruh nanti nutrisinya, asam basanya, lingkungan dan sebagainya itu bisa mengaruhi ciri yang muncul dari suatu organisme. Makanya keanekaragaman hayati itu ditentukan oleh dua faktor, gen dan lingkungan. Yang utama adalah yang gen. Jadi sekali lagi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 5. Tempat pelindungan tanaman yang juga menjadi tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah ada beberapa pilihan: A. Swaka Marga Satwa, B. Taman Nasional, C. Cagar Alam, D. Kebun Raya, E. Taman Bunga. Nah, di soal ini disebut khusus nih tanaman ya, tanaman. Jadi ya ini kita pilih yang fokus ke tanaman. Jadi yang mana jawabannya? Ya yang betul jawabannya yang di kebun raya. Ya tahu berarti kebun itu kan tanaman ya. Jadi ini memang fokus untuk tanaman dan juga untuk penelitian, ya, pengetahuan dan pendidikan kebun raya. Kalau yang Swaka Marga Satwa tadi sudah dijelaskan, ini cenderung ke ada suatu satwa yang khusus gitu ya, khusus yang perlu dilindungi. Tanaman nasional itu lebih umum, tidak hanya tanaman ya, ekosistemnya juga di sini, yang mana orang juga bisa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Itu jadi jawabannya yang tepat ya, di kebun. Lanjut soal nomor ke-6, semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, semakin banyak titik-titik ya, ini makin banyak. A. Perbedaan morfologi, B. Keberagamannya, C. Persamaan ciri, D. Perbedaan ciri, E. Keunikannya. Dalam teori evolusi itu makhluk hidup itu berasal dari nenek moyang yang sama ya. Jadi ada istilah kekerabatan ya, kekerabatan. Jadi ada masing-masing itu punya hubungan kerabatan, ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, di sini soalnya semakin dekat hubungan kerabatannya, maka dikatanya dengan sifat ya, maka jawabannya adalah yang C, semakin banyak persamaan cirinya. Jadi semakin dekat hubungan kerabatannya, berarti persamaan cirinya semakin banyak. Atau bisa dibalik, semakin banyak persamaan cirinya, bisa dikatakan bahwa hubungan kekerabatannya semakin dekat. Contohnya misalnya monyet dengan simpanse, itu kan persamaan cirinya banyak. Nah, itu memiliki hubungan kerabatan yang dekat. Dibanding kalau misalnya monyet dengan harimau, nah itu persamaan cirinya sedikit, ya, lebih banyak perbedaannya, maka hubungan kerabatannya itu jauh. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 7. Daftar yang memuat sejumlah keterangan suatu makhluk hidup yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya disebut.
Jadi ini daftar ya. Kalau disingkat ini daftar ciri-ciri. Nah, kalau disingkat ini. Dan kalau dengan seperti itu disebut apa itu? Nah, pilihannya ada beberapa. Ada A, kunci dikotomi. B, pengelompokan. C, kunci determinasi. D, taksonomi. E, klasifikasi. Itu yang mana? Yang betul adalah C, kunci determinasi. Jadi daftar ciri-ciri hidup ya yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kelompok ya, kelompok dalam ini kelompok di taksonoma sebelum itu ya, itu kita sebut sebagai kunci determinasi. Lalu apa bedanya dengan kunci dikotomi? Sebenarnya ini sama ya, kunci determinasi itu bisa disebut juga sebagai kunci dikotomi. Kenapa? Karena daftar ciri-ciri tadi, daftarnya itu selalu berpasangan. Berarti bisa pilih C dan A. Tapi yang lebih tepat tentu yang C ya, kunci determinasi. Karena memang namanya itu adalah kunci determinasi. Nama aslinya. Oke, itu. Soal nomor 8. Spirogyra sp mampu melakukan fotosintesis, tetapi dalam sistem klasifikasi tidak dimasukkan ke dalam kingdom plantae, melainkan kingdom protista. Mengapa demikian? Kita tahu ya, plantae itu tumbuhan itu ciri utamanya adalah bisa melakukan fotosintesis. Ciri utama ya, ciri utama. Nah, Spirogyra itu bisa melakukan fotosintesis, tetapi dia tidak dimasukkan dalam kingdom plantae, tetapi kingdom protista. Kenapa? Nah, ini ada beberapa pilihan. Yang A memiliki flagellata, B belum memiliki membran inti, C tidak memiliki dinding sel, D hidup secara anaerobik, E belum memiliki akar, batang, dan daun. Yang mana siapa yang betul? Ya, yang betul adalah yang E, belum memiliki akar, batang, dan daun. Jadi plantae ya, dalam plantae itu salah satu ciri selain dapat berfotosintesis atau memiliki klorofil adalah dia harus memiliki akar, batang, dan daun. Organ-organ ya, organ batang, dan organ daun. Itu baru masuk ke kingdom plantae. Yang belum berarti tidak, meskipun memiliki kesamaan dalam hal fotosintesis. Begitu. Lanjut soal nomor 9. Saat DNA virus masuk ke dalam bakteri adalah pada tahap, ini pertanyaan ini, tahapan di mana DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Ya. Ada beberapa tahap kita ketahui apa proses replikasi virus itu. Nah, ini yang ditanyakan adalah di mana pada saat DNA virus masuk ke tubuh bakteri. Ini ada pilihannya yang A, sintesis, B, adsorpsi, C, penetrasi, D, peleburan, E, perakitan. Yang betul adalah yang penetrasi. Jadi penetrasi itu tahap di mana DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Adsorpsi ini tahap di mana virus menempel di sel bakteri. Jadi baru menempel akan dilakukan dengan penetrasi. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Soal yang ke-10, soal yang terakhir nih ya. Tahap saat kapsid yang terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi rangkaian kapsid yang utuh adalah tahap A, sintesis, B, adsorpsi, C, injeksi, D, peleburan, E, perakitan. Yang mana yang betul? Ya, yang benar adalah yang perakitan. Perakitan itu merakit itu menyusun ya, penyusunan dari bagian-bagian yang masih terpisah-pisah menjadi bagian yang menjadi satu kesatuan. Ini perakitan itu setelah tahap sintesis ya. Di tahap reproduksi virus itu ada tahap adsorpsi, penempelan, kemudian nanti injeksi atau penetrasi, kemudian sintesis, menyusun bagian-bagian tubuh, kemudian perakitan. Baru nanti akan diakhiri dengan lisis untuk tahap litik ya,
politik itu suatu. Jadi jawaban yang betul adalah yang E, yang perakitan. Beberapa soal untuk pertemuan kali ini ya, untuk persiapan menghadapi ulangan akhir. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.